Shalom, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lukulalam pada hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Itu sebabnya urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dan Tuhan Yesus berikan penerangan atas Roh Kudus kepada pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 27. Namun saya hanya akan membacakan ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah iri hati mendatangkan penyakit. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Dr. Robert Foster, dia menyatakan bahwa kebanyakan penyakit ditimbulkan dewasa ini disebabkan oleh reaksi emosional terhadap kehidupan ini. Nah, salah satu reaksi itu adalah iri hati, kebencian yang dipendam terus-menerus dapat merusak otak dan menyebabkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, dan berbagai-bagai penyakit yang lain yang akan mendatangkan kematian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar tentang Hana dan Penina. Siapakah Hana itu? Siapakah Penina itu? Penina adalah salah seorang istri dari Elkana. Elkana mempunyai 2 orang istri, yang satu bernama Hana dan yang lain bernama Penina yang saya katakan tadi. Penina hidup pada zaman kemerosotan moral dari bangsa Israel. Sebab di mana-mana orang tidak lagi mempedulikan Allah, tetapi mereka setia kepada penyembahan berhala. Nah, kita lihat ya, Hana dan Penina. Nah, ternyata Penina dia iri hati terhadap Hana. Itu dijelaskan dalam ayat yang ke-7 dan 8 dari 1 Samuel pasal 1 tadi. Nah, Penina tidak puas dengan keberadaannya. Dia tidak puas dengan keberadaan dia sendiri, tentang dirinya. Yang kedua, Penina membanggakan diri dan merendahkan Hana. Dia terlalu sombong dan dia seringkali merendahkan Hana. Nah, kehidupan Penina diracuni oleh dengki dan iri hati. Itu pun kita bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Penina juga pencemburu pada Hana. Penina terlalu curiga pada Hana. Dan dia sangat cemburu dan dia sangat benci sekali kepada Hana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itu pun dijelaskan Roma pasal yang ke-3 ayat 14, bahwa orang yang cemburu, orang yang seringkali curiga, tidak diberkati Tuhan. Nah, kita pelajari lagi. Dari manakah dimulainya iri hati? Nah, iri hati dimulai dari keinginan bersaing. Jadi Penina ingin selalu bersaing dengan Hana. Walaupun Hana sangat sederhana, tapi Hana tidak pernah mau bersaing dengan siapapun. Nah, iri hati mulai dari bersaing. Ya, misalnya ada tetangga yang punya mobil, lalu yang satu nggak punya mobil, dia berusaha menekan suami, akhirnya suami mungkin
pencuri atau korupsi dan sebagainya. Ini kenapa? Karena mau bersaing. Yang kedua, mementingkan diri sendiri. Penina selalu memikirkan dirinya sendiri, egois dia. Lalu yang ketiga, keangkuhan atau kesombongan. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-13 sampai 15 dijelaskan setan jatuh karena dia sombong. Dia ingin menjadi seperti Allah. Lalu dia jatuh dalam dosa oleh karena dia iri pada Allah. Yang keempat, iri hati mulai dari pikiran. Jadi iri hati itu mulai dari pikiran. Lalu dia masuk ke hati. Lalu akhirnya muncul iri hati dan muncul dendam. Itu dijelaskan dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Lalu yang berikutnya, iri hati berasal dari iblis. Itu yang saya katakan tadi. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 15, iri hati berasal dari iblis. Jadi kalau Anda seringkali iri hati, ya bapaknya adalah iblis. Nah, itulah sebabnya malah kita jauhkan diri kita dari iri hati. Lalu kita perhatikan yang ke-5, akibat dari iri hati adalah pertama, mendatangkan penyakit. Itu dijelaskan dalam Amsal 14 ayat 30. Kalau orang seringkali iri hati, simpan itu dendam, luka-luka batin, maka dia gampang sekali kena penyakit. Gampang sekali kena virus corona. Nah, itulah sebabnya marilah kita jauhkan diri dari iri hati. Yang kedua, iri hati mendatangkan tekanan darah tinggi. Itu Dr. Foster katakan tadi. Itu Jun dijelaskan dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-27 ayat 4. Lalu yang ketiga, iri hati tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita sering kali iri hati, maka kita tidak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu dijelaskan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Yang keempat, tidak mendatangkan berkat. Jadi kalau orang iri hati, maka dia tidak akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menghilangkan iri hati kita? Tidak ada lain kecuali kita merenungkan firman Allah, membaca Alkitab dengan benar, dengan baik, lalu kita beriman kepada janji-janji firman Allah, maka iri hati itu tidak akan datang kepada kita. Yang berikutnya, menghilangkan iri hati itu berdoa serta berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosa. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa iri hati kita, maka Allah dalam Kristus setia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala macam bentuk kejahatan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita menjauhkan diri kita dari iri hati. Banyak orang yang jatuh dalam dosa karena iri hati. Banyak orang yang kena penyakit bermacam-macam karena iri hati. Mari kita buang iri hati, lalu kita minta supaya Tuhan memenuhi kita dengan kuasa firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, jauhkanlah kami dari iri hati seperti Penina. Penina dia iri hati kepada Hana, akibatnya dia tidak diberkati. Lalu Hana diberkati secara luar biasa. Kalau kita membacakan 1 Samuel pasal yang pertama sampai ayat 27. Tuhan, tolong kami supaya kami menjauhkan diri kami dari iri hati, dan berkati kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarlah doa kami, ampunilah dosa kami, khususnya dosa iri hati. Dalam kasih dan pengampunan Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.